pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Karen Keziayans dari kelas 10 AKL 2. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang biografi Sunan Kalijaga, bagaimana perjalanan hidup beliau, dan bagaimana proses penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Yuk, langsung saja kita simak videonya. Sunan Kalijaga atau Sunan Kalijogo, begitulah masyarakat di Nusantara mengenal namanya. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi di Tuban, Jawa Timur dengan nama Raden Syahid. Beliau merupakan putra dari Arya Wilatika, pemimpin Tuban pada saat itu. Raden Syahid muda merupakan sosok yang sangat peduli kepada orang miskin. Ia seringkali mengambil makanan dari gudang milik Kabupaten Tuban. Namun makanan tersebut dibagi-bagikan kepada rakyat miskin. Perbuatan Raden Syahid tersebut pada akhirnya diketahui oleh sang ayah dan dianggap sebagai hal yang memalukan. Arya Wilatika mengusir Raden Syahid dari kabupaten. Raden Syahid kemudian pergi ke hutan Jatisari. Di hutan tersebut, Raden Syahid mendapat julukan Prada Lokajaya karena kebiasaannya merampok orang-orang kaya yang lewat. Namun Raden Syahid selalu membagi-bagikan hasil rampokannya kepada rakyat miskin. Hingga suatu hari, Sunan Bonang melewati hutan Jatisari dan Raden Syahid pun segera menjegatnya. Lalu Sunan Bonang pun segera mengubah buah aren menjadi emas. Karena kemampuan yang dilakukan oleh Sunan Bonang, Raden Syahid pun bertobat dan ingin berguru kepadanya. Raden Syahid mulai menjalani kehidupan spiritual di bawah pimpinan Sunan Bonang. Raden Syahid belajar banyak hal mulai dari fikih hingga tasawuf. Mengikuti jejak sang guru, ia juga mempelajari berbagai kebudayaan Jawa. Wayang dan tembang-tembang Jawa di kemudian hari akan banyak digunakan beliau dalam sarana penyebaran agama Islam. Raden Syahid juga mempelajari ajaran Tantra Bhairawa dari Sunan Bonang ketika beliau berdakwah di Kediri. Suatu hari, Raden Syahid meminta izin kepada Sunan Bonang untuk menunaikan haji. Dalam perjalanan menuju Mekah, tepatnya di Pulau Pinang, Raden Syahid bertemu dengan Maulana Makruibi. Pada pertemuan tersebut, Maulana Makruibi menyarankan agar Raden Syahid menunda perjalanan ke Mekah dan segera kembali ke Jawa dan menyuruh Raden Syahid untuk segera melakukan dakwah di tanah Jawa yang saat itu sangat membutuhkan pencerahan. Raden Syahid pun menuruti nasihat Maulana Makribi dan mulai berdakwah di Cirebon. Raden Syahid memulai dakwahnya di desa yang bernama Kalijogo di Cirebon. Dari sinilah Raden Syahid akhirnya mendapatkan sebutan Sunan Kalijaga. Dakwah yang dilakukan beliau berhasil mengislamkan masyarakat di wilayah Indramayu dan Pamanukan. Dalam dakwahnya, Sunan Kalijaga seringkali melakukan penyamaran untuk menyembunyikan kelebihannya. Selama berdakwah, Sunan Kalijaga menggunakan wayang sebagai sarana untuk menarik perhatian masyarakat. Di Pajajaran, beliau berdakwah dengan nama samaran Kidalang Sidabranti. Di Tegal dan Purbalingga, beliau menyamar dengan nama Kidalang Bengkok. Lalu di Majapahit, beliau berdakwah dengan nama samaran Kidalang Unehan. Sunan Kalijaga menyampaikan ajaran yang sifatnya rohaniah berdasarkan tasawuf. Deformasi bentuk-bentuk wayang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Bentuk-bentuk wayang yang sebelumnya menyerupai manusia dibuat menjadi dekoratif dengan proporsi tubuh yang tidak menyerupai manusia, seperti semar, gareng, petruk, dan bagong, merupakan hasil rekaan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memperkenalkan Islam sedini mungkin kepada anak-anak. Tembang dan permainan anak-anak dibuat oleh Sunan Kalijaga sebagai pendidikan keislaman sejak dini. Sunan Kalijaga terlibat dalam berbagai peristiwa politik pasca runtuhnya kerajaan Majapahit. Berdirinya Kesultanan Demak tidak terlepas dari campur tangan Sunan Kalijaga dan anggota Wali Songo lainnya. Sunan Kalijaga dikenal sebagai salah satu Wali Songo yang paling besar cakupan dakwahnya. Beliau berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya. Dalam bidang arsitektur, Sunan Kalijaga berperan dalam pembangunan Masjid Agung Demak.
Dakwah yang dilakukan Sunan Kalijaga mengisir segala lapisan masyarakat. Prabu Brawijaya kelima, yaitu raja terakhir Majapahit, masuk Islam setelah bertemu dengan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali yang dikaruniai usia panjang. Beliau menyaksikan dan terlibat dalam transisi politik Majapahit, Demak, Pajang, dan Mataram Islam. Setelah berdakwah sekian tahun lamanya, Sunan Kalijaga tutup usia dan dimakamkan di Kadilangu, Kabupaten Demak. Hingga kini belum diketahui pasti kapan wafatnya Sunan Kalijaga. Jadi, begitulah perjalanan hidup Sunan Kalijaga dan proses penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh beliau. Penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga terbukti efektif sebab ada banyak orang yang akhirnya masuk agama Islam. Sekian video dari saya. Terima kasih bagi yang sudah